Malam ini gue mau sedikit review ya untuk Ragnarok Forever Love. Di sini gue mau review sedikit masalah untuk job Royal Guard kayak guys. Di Royal Guard ini sebenarnya eh, banyak tipe di sini. Gue mau ngasih tahu, bukan gue sok tahu ya, tapi mau ngasih saran atau teman-teman yang mau build Royal Guard dengan tiga tiga tipe. Nanti gue sebutin satu-satu dari yang support sampai ke yang killer guys, untuk ya gitu ya guys. Untuk yang pertama ini Royal Guard gue ini gue tipe killer ya. Ini gue tunjukin ya, nih status gue kayak gini. Status gue ini gue pakai STR 11, agility-nya gue cuma pakai 1, plusnya udah 40, terus fitnya 124, intelijen 50, decknya juga 50. Untuk looknya gua ambil 120 ya. Ini untuk equipnya. Sebenarnya equipnya juga itu tergantung juga sama build lo juga. Kalau build lo itu mau killer ya harus pakai equip killer juga. Tapi kalau lo support ya lo harus pakai item-item support untuk melengkapi build lo juga gitu kan. Nah, di sini gue bukan sok pamer mau nunjukin equip gue, enggak. Kita nanti sama-sama bareng belajar build sama teman-teman. Nanti punya build sendiri atau punya saran untuk build RG yang kedepannya lebih bagus dari punya gue, lo bisa komen di bawah ya nanti guys. Ya untuk pertama kalau tipe gua ini kan gua pakai main Exit Brick ya guys. Nah, Exit Brick ini skillnya ini kan 500% untuk attack selanjutnya. Jadi untuk Exit Brick juga damage-nya itu dipengaruhi sama job level, senjata dan berat senjata. Di sini gua pakai Mjolnir ya guys. Ya kalau untuk Exit Brick, kalau gua istilahnya saran sih ya memang harus pakai Mjolnir, karena untuk Mjolnir ini nggak ada tandingannya, istilahnya udah yang paling mentok sih menurut gua daripada senjata-senjata yang lain untuk build Exit Brick juga. Ya bisa aja sih lo pakai Hunting Spear plus 13 kan juga bisa, nanti dicolokin Increase Samurai bisa. Atau untuk kelas yang lower lo pakai Pepper juga bisa, atau Anoe Card itu juga bisa nambah critical damage 20%. Nah terus gua headgearnya gua pakai OHG guys. OHG nya gua colok akute level 5, ini nambah damage 80%, critical 15. Jadi damage critical gua naik 80%. Cuma di sini gua colok Bung Inis ya guys, ini ya buat nambah max HP gua, karena menurut gua juga Exit Brick itu RG-nya ini darahnya kecil guys, nggak kayak lo main support atau main apa. Karena untuk equipnya juga pun kita larinya ke damage, dan otomatis kita ngorbanin darah kita gitu ya guys. Otomatis kalau nggak kita backup di darah juga, kita juga gampang mati. Istilahnya build ini juga lemah, lo bisa kill tapi lo juga gampang di kill kan gitu. Cuma tergantung build lo juga. Kalau build lo istilahnya itemmu itu bisa balance sama damage sama defense-nya, ya otomatis lo juga nggak akan bakal cepat mati juga. Yang penting intinya sih kalau gua sih Royal Guard itu bisa survive. Percuma kalau lo damage lo gede tapi lo nggak bisa survive, iya kan. Damage lo gede lo nggak bisa survive, terus lo ngapain? Dan exit speed juga pun kelemahannya lo harus deket kalau mukulnya. Beda kalau nanti ada tipe yang lainnya juga. Ada tipenya kayak ini yang kedua ini Spear Cannon. Contoh Spear Cannon ini juga bagus menurut gua. Cuma untuk item-itemnya pun juga lumayan ada harganya juga sih guys, karena Spear Cannon ini juga nanti
Kalau paling bagus sih pak punya temen gua, itu damage-nya bisa 1 juta sehalus speed cannon. Itu jelas pakai tanah juga dia, istilahnya dia modalnya juga gede, bukan kaleng-kaleng. Tapi untuk speed cannon juga pun juga bagus karena banyak item pendukung juga guys dari sini. Dari OHG-nya juga 20% setiap 2 level tempat. 20 kalau lu colok ke 12 udah berapa ini? 20 kali 2. Iya, 20 kali 2. 100 106 120. 20 kali 2 iya bener ya. 20 kali 6, sorry, 20 kali 6. 120 guys. 120%. Terus ditambah lagi sama ini apa namanya? Shadownya juga guys. Ini per tingkat ini udah nambah 20%. Terus setiap tempatnya itu 5%. Kalau lo colok plus 10, 50 tambah 70 70% berarti 70% sama OHG lo tadi berapa 120%, sudah 190% guys damage-nya. Enaknya itu. Cuman kalau menurut gua sih spear cannon ini juga banyak apa namanya bakal mudah banget diredus karena spear cannon juga ini kan tipenya serangan jauh ya guys. Otomatis kalau serangan jauh itu pasti kalau kita pakai sama-sama kita main Royal Guard, kita cukup colok defending aura, redusnya udah berapa persen ini? Kalau nggak salah sih menurut infonya sih 80%. Jadi damage lo yang gede itu diredus dengan skill ini. Dan juga kena penuma pun juga miss. Kelemahannya sih menurut gua di situ. Tapi untuk ngekill job-job lain mungkin kayak warlock, kayak sorcerer mungkin yang istilahnya kayak magic gitu, lo gampang banget ngekillnya. Lo bisa aja sih kill kill sama Royal Guard pas waktu dia nggak nyalain barrier, pasti juga sakit pasti. Itu yang ketiga gua tipenya yang ketiga itu gua saran sih supportnya dalam arti lo bisa cuma istilahnya cuma gandeng orang pakai apa skillnya sacrifice. Nah ini biasanya item-itemnya juga pun juga beda di sini. Biasanya kalau item support itu biasanya larinya ke max HP MHP ya mungkin ya tetap pakai cranial juga, mungkin pakai TGK atau ini gua pakai shield TGK aja guys, soalnya TGK nya ya agak mahal juga di sini. Terus nanti bisa pakai ini OHG tapi nanti coloknya pakai colok yang nambah MHP juga guys, jadi HP lo tebel bisa 200k lebih ya mungkin nanti. Terus sama shadownya juga sama. Kalau saran gua sih kalau main support gak usah pakai set RG guys, mending lo pakai set itu aja Almi bisa, sama nanti perfect size sama cranial buat reduce juga. Jadi lo bisa jadi tanker juga gitu. Berarti istilahnya lo juga harus tebel juga harus kuat. Berarti nggak tebel doang. Kalau lo tebel doang, kalau kena damage gede pun juga lo pasti mati. Jadi lo juga perlu reduce. Jadi juga reduce juga reduce juga HP-nya harus gede juga gitu. Ya. Untuk kembali untuk exit breed-nya lagi nih gua kasih tonton ya, gua di sini pakai PKS Purified Kinetic Shield dengan opsinya 57 defense monster normal termasuk player. Ya ini karena gua main fisik ya gua harus pakai defense. Kalau lo main magic ya lo pakai MDF gitu aja. Terus untuk lowernya gua pakai Guardian Claws sih guys, karena Guardian Claws ini lumayan sih nambah 15 HP walaupun gak ada reduce-nya, dia nambah HP 15%, lumayan. Terus gue pakai yang middle-nya gue pakai ini Rebellion Pocket Watch, lumayan guys, nambah 10%, mengurangi damage dari player 5%. Ya untuk damage gue juga nambah pasti. Untuk sepatunya gue pakai temporal look guys, karena gue coloknya looknya 120 otomatis gue
layak mendapatkan bonus 30% kritikal. Kalau untuk apa namanya opsinya sih sebenarnya pakai yang FS aja guys, Fighting Spirit. Kalau yang ini bisa juga sih pakai Musket Full atau mungkin Beer Power itu juga bisa. Gua ada sih sebenarnya. Sebentar. Gua bukain dulu. Lo pakai nanti pakai yang high level ini, gua pakai Beer Power. Memangnya coloknya untuk aku belinya kemarin dapatnya yang Expert Archer, soalnya memang susah banget soalnya yang dapat yang Fighting Spirit. Tapi nggak apa-apa lah. Cuma kalau lo pakai yang ini Firelock, nah ini kombonya sama Alice ini lo nggak dapet. Mungkin lo nanti bisa apa namanya kasih ke ACC lain yang nggak perlu lo pakai Will ini kombonya Will Roll sama Alice Hook ini, atau lo bisa colok ini DGR juga bisa lo nambah HP. Gua coloknya sih HP guys, jadi nambah HP 5%. Jadi kalau di combo sama yang ini gua juga ada kombonya nih, lah ini HP gua nambah 10%, gede jadi HP gua, tapi otomatis damage gua juga kepotong. Tapi menurut gua sih kalau apa namanya reduce damage tapi lo agak tebel, sekiranya damage lo cukup untuk bunuh satu orang sih ya mending lo larinya ke equip defense juga gitu kan, daripada lo gedein damage tapi lo cepat mati, kan sama aja guys kan gitu. Sini gue juga pakai Guardian Soul. Lalu untuk skillnya gue pakai ini guys, gue ambil Provoke 10, Endurnya gue 10, Magnum Breaknya 10, biasanya gue 9. Untuk lainnya ya seperti ini. Untuk yang kedua ini skillnya untuk apa namanya job 3 nya gue ambil guardnya gue level 10, karena guard ini juga sangat penting guys, bagus banget nih skill, bisa nahan serangan fisik. Contoh gue di Arrowstorm atau mungkin di Gate of Hell atau mungkin di skill yang istilahnya damage itu bisa ngeblok juga. Kalau levelnya semakin gede kan otomatis persentasi bloknya juga semakin gede kan gitu. Terus gue shield reflexnya ini gue ambil 10 karena ini juga skillnya bagus untuk memantulkan serangan fisik. Contoh lo di Asura atau di Tiger Cannon sama Sura, otomatis dia refleks guys, sakit sendiri pasti. Terus yang ke ini untuk skill Royal Guardnya yang pasti gue ambil Exact Breed-nya level 5 karena gue kan tipenya Exact Breed ya guys. Lalu untuk yang skill yang paling penting ini Inspiration menurut gue, karena skill ini istilahnya nambah status lo, nambah HP lo, istilahnya all status MHP MSP semua nambah gitu. Dan ini memang untuk pesertanya pakai XP lo 0,1, tapi menurut gue sih worth banget karena skill ini ya skill yang paling istimewa menurut gue di Royal Guard ini. Tipe apapun lo pasti harus ambil karena ini skill ini pasti bagus sih pakai semua tipe, dari support, killer, semua pasti pakai ya guys. Terus gua ambil Prestige ini untuk ngindarin serangan magic guys. Presentasinya ya tergantung status lo sih kata teman-teman gua. Berarti nggak serta merta lo ngaktifin ini lo kebal magic, enggak gitu. Terus ini Force of Vanguard ini nambah maksimum HP guys. Lalu yang ini juga reflect damage juga bagus. Ini kayak reflect magic juga ada ya ini guys, serangan fisik atau magic, tergantung dari shield lo juga. Shield lo kalau lo pakai yang anti magic mungkin kayak pakai Maya card gitu 50% untuk mantulin magic. Kalau ditambah ini ya
berarti 90% guys, 80%, 80 tambah 50 130%. Pasti yang magic ya pasti langsung kena refleks guys, sakit banget pasti, apalagi yang magic pakai FBH. Terus untuk Piety ini gue juga ambil karena ini juga lumayan nambah armor gue jadi armor holy, dan lumayan reduce-nya untuk elemen. Terus untuk statusnya sih sebenarnya tergantung lo juga sih guys, maunya maksimalin naikin apa. Kalau lo tipe EB kayak gua sih, mending lo naikin ini, ambil 120 ini looknya, karena lo dapat 30%. Lumayan guys, 30%, sama bonusnya ini 2% per 3 tempah. Kalau ini colok 12 berarti 2 kali 3 ya berarti. Kalau 3 berarti kali 3 kali 2 6 berarti 8% guys. Kalau colok plus 12 8% tambah 38%. Terus ACC gua bisa pakai ini untuk apa namanya, per physical enchanted ring ya. Ini udah opsi kritikal, lo bisa colok. Kalau gua colok Omnimus Hitter guys, nambah critical damage 5%, lumayan. Di 13 ditambah 5 18, tambah lagi tambahan attack 5%. Wah lumayan banget ini menurut gua. Kalau ACC gua saranin sih pakai ini aja guys, Alice Book Pillow. Ini lumayan banget, bisa dikombo sama Will Rose. Al 100 dapat 10 loh guys. Al 110 damage medium 5% berkurang, demi human 3%, berarti total 8% guys kalau untuk lawan player. Lalu dapat juga max HP 10%. Ya menurut gua ACC ini bagus banget sih menurut gua daripada ACC lain. Cuman kalau ACC ini juga harus lo kombonya sama Wild Loss. Jeleknya sih di situ. Cuma lo combo sama Firelock kayak gini nambah HP 10%, ya GG banget pasti. Terus kalau mau reduce juga, ini kan gua pakai PKS nih guys. Kalau lo mau reduce lo bisa pakai Achilles. Ini mengurangi damage 5% untuk serangan jauh sama magic. Jadi lo bisa agak tebel. Oh iya, ini untuk apa namanya? Garmentnya gua pakai Great Valen guys, karena Great Valen ini kombonya sama OHG-nya RG, nambah damage dari skill Exit Break. Bentar mana ya? Oh ini. Nah 15% kalau gua plus 12 per tingkat tempa ya, berarti 15 kali 12 per 2 tingkat tempa, berarti 15 dikali 6 sekitar 90% guys critical. Untuk damage dari exit break 90% ditambah 590 guys, pasti sakit. Terus nanti juga ada tambahan opsinya ini max HP after delay cash juga dapat. Kalau cardnya sih sebenarnya gua sarannya sih pakai RG card guys. Cuma kalau RG card itu ada menurut gua sih ada bagus sama enggaknya kalau dipakai RG. Karena apa, kalau lo pakai RG card itu kan nambah attack 10%, itu juga dapat al status 20. Kalau untuk tingkat tempa garment lo di atas 10 sama base level lo 175 ya kan. Cuman itu kan ada di belakangnya ada tambahan bonus 350 defense. Berarti defense lo di sini nambah 350. Nah, cuma kalau lo defense lo gede, itu bahayanya lo kalau lawan sama player yang punya Thanatos card guys. Kalau lo lawan sama Thanatos card pasti kesakitan karena dev lo gede, dan skill dan kartu itu kan efeknya kalau menyerang
player yang devnya gede dia semakin sakit gitu sebenarnya. Cuma ini gua pakai Wanderer Trinity aja guys, karena juga satu sih untuk harganya juga lumayan terjangkau, yang kedua gua ambil statusnya aja sih. A120 lumayan banget menurut gua, gitu aja. Nanti untuk ini lupa saya gua, ini untuk Guardian Soul lo juga harus punya sih. Ini buat sama lo ngedobrak emper gitu ya, otomatis kan magic sekarang kan sakit banget. Kalau lo nggak pakai ginian pasti lo tewas guys. Lumayan juga reduce-nya juga lumayan gede di DB atau mungkin apa Crimson Rock, terus sama apa namanya Diamond Dash-nya Sorcerer paling juga sakit kalau lo nggak pakai ginian. Gua switch sih pasti guys, tergantung kondisi ya gitu. Ingat satu lagi ya guys, kalau lo mau build tipe apapun sesuaikan statusmu sama equipmu guys. Jadi jangan samakan equipnya gue pakai ini tapi lo mainnya nggak mainnya sesuai dengan build lo, ya percuma. Lo beli kayak TGK pun kayak item gini tapi kalau status apa istilahnya build lo nggak cocok sama statusmu, ya percuma lo, cacat jadinya gitu loh. Nah, gitu aja guys untuk apa namanya, kalau mau istilahnya curhat atau mungkin saran bisa nanti lo komen di bawah ya guys. Sorry guys ya, ini baru pertama gue review gini, mungkin kata-kata gue masih belepotan ya guys ya. Kedepannya nanti gue mau review job lain selain RG, karena gue di sini memang RG player banget menurut gue sangat suka gitu RG gitu. Oke siap, selamat malam guys, semoga informasi ini bermanfaat. Thank you